Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Yang diberkati Tuhan lambaikan tangannya, berikan salam ke kanan kirinya, katakan Yesusku luar biasa. Haleluya. Hari ini saudara kita akan sama-sama melanjutkan satu seri firman Tuhan sepanjang bulan Mei mengenai kesehatan mental. Saya percaya ini adalah topik yang sangat relevan dengan kehidupan kita. Karena kalau saudara perhatikan makin hari kecanggihan alat medis itu makin ada. Orang sakit jantung, orang ada patah tulang, orang ada mengalami sakit yang sifatnya badani itu bisa disembuhkan dengan obat-obat yang ada. Tapi makin kesini ternyata orang bukan hanya sakit secara badan, tapi secara mental banyak orang juga yang terganggu. Ada orang-orang yang kelihatannya itu biasa saja. Tetap bekerja, tetap berkeluarga, tetap datang ke gereja bahkan. Tetapi ternyata saat kita lihat dalam kehidupannya, mereka mengalami stres. Banyak orang yang depresi. Saya tahu ada orang-orang yang ketika ingin tidur pun harus sampai meminum obat antidepresan. Itu tidak normal saudara. Itu menunjukkan bahwa mental kita sedang terganggu. Bahkan ada beberapa di antara kita, orang-orang di zaman ini, baik yang masih muda ataupun yang paruh baya atau bahkan yang usia sudah senja, berpikir untuk mengakhiri kehidupannya sendiri, bunuh diri. Padahal Tuhan ingin kita melayani Dia dalam keadaan sehat, baik itu secara roh, baik itu tubuh, baik itu jiwa kita. Karena itu hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang berjudul bermental pemenang bukan pecundang. Saya mau ajak saudara untuk baca firman di kitab Filipi pasal 4 ayat 13. Kita baca bersama-sama dengan iman sehingga firman yang kita dengar ini menjadi kekuatan buat diri kita. Kita baca Filipi 4 ayat 13, 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Firman Tuhan bilang segala perkara. Artinya segala itu apapun. Kalau saudara punya permasalahan dalam hubungan, dalam keluarga, saudara punya masalah dalam kesehatan, dalam finansial, tentang masa depan. Firman Tuhan bilang segala perkara. Artinya semua itu bisa kutanggung. Artinya kita ini kuat, kita ini menang. Kenapa? Karena ketika kita menanggungnya di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepada kita, kita dimampukan oleh Allah. Ketika kita membaca ayat ini jelas orang yang menuliskan ayat ini adalah orang yang punya mental pemenang. Kalau kita lihat ternyata ini dituliskan oleh seorang rasul bernama Paulus. Dan ketika Paulus menuliskan surat ini dia tidak ada dalam keadaan yang sedang baik-baik saja. Mungkin kalau kita menulis kata-kata seperti ini, segala perkara dapat kutanggung, rasanya kalau keadaannya baik-baik saja, lebih mudah untuk menulisnya. Tapi ternyata saat menulis kitab Filipi, Rasul Paulus ini sedang ada di dalam penjara di Roma. Saya pernah mengunjungi penjara tersebut dan penjaranya ini ada di bawah tanah. Penjaranya ini betul-betul kecil, lalu hanya ada satu lubang di mana diturunkan para tawanan di sana. Dan ini sifatnya bukan satu sel untuk satu orang, saudara. Banyak orang itu bisa dimasukkan berjejalan di dalam sel yang sama. Dan kalau kita lihat ternyata ketika Paulus ditangkap di dalam penjara ini, dia ini bukan tawanan biasa, tapi tawanan negara. Lokasinya dekat dengan tempat kaisar tinggal dan kapan waktu, kalau kaisar bilang hari ini tawanannya diambil lalu dibunuh, itu bisa dilakukan. Kita ingat satu kali Herodes juga pernah membuka pesta buat orang-orang. Saat itu Yohanes Pembaptis sedang ditawan. Ketika Herodes bilang hari ini Yohanes ditangkap langsung dibunuh. Hari itu juga terjadi. Rasul Paulus mengerti benar ketika dia ada dalam penjara sebetulnya kehidupannya, masa depannya. Dia tidak tahu, ini tidak jelas arahnya kemana. Tapi yang luar biasa dalam keadaan genting seperti ini, Rasul Paulus tetap bisa menguatkan orang-orang. Dan dia menulis segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dia bukannya stres, dia tidak menangis.
Dia tidak kemudian mencoba bunuh diri. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia tidak menyalahkan sesama. Karena dia punya mentalitas pemenang, bukan pecundang. Kalau kita berbicara soal mentalitas, mentalitas ini adalah cara seseorang untuk berpikir ketika dia sedang menghadapi sesuatu. Dan cara pikir seseorang ketika menghadapi sesuatu ini akan berdampak pada perasaannya, akan berdampak pada tindakan seseorang. Kalau dia punya mentalitas pecundang, ada peribahasa yang bilang orang suka kalah sebelum berperang. Belum juga ketemu musuhnya, udah kalah duluan. Belum juga ngelihat lawannya, udah takut duluan. Dan bisa dijamin orang yang kalah sebelum berperang akan kalah saat berperang. Karena itu kita perlu perhatikan baik-baik. Yesus adalah pemenang, kita menang di dalam Kristus. Tapi kalau kita punya mental pecundang, maka agaknya sulit untuk kita menghadapi masalah di dalam kehidupan kita. Karena itulah banyak orang yang menyerah. Karena itu adalah ciri dari orang yang punya mental pecundang. Orang bermental pecundang cepat menyerah, fokus pada masalah. Seringkali menyalahkan, entah itu keadaan, entah itu menyalahkan orang lain. Orang yang mentalnya pecundang suka mengasihani diri sendiri. Artinya dia suka playing victim. Orang yang mentalnya pecundang takut mengambil resiko. Orang yang mentalnya pecundang mencari kesempitan di tengah kesempatan. Tapi sebaliknya orang yang punya mental pemenang, ketika dia lihat masalah, dia nggak menyerah. Dia akan coba segala cara. Kalau satu cara ini gagal, masih ada cara-cara yang lain. Orang yang bermental pemenang, dia tidak fokus pada masalah, tapi dia fokus pada solusi. Dan orang yang bermental pemenang ini cenderung lebih disukai oleh banyak orang, lebih bisa bertumbuh dalam jenjang karir. Karena ada satu waktu kisah dua orang yang melamar pekerjaan ke toko sepatu. Toko sepatunya ini mulai mengadakan interview dan si HRD-nya itu kasih satu tugas buat dua orang ini. Yuk saya bawa kamu ke satu daerah, kita mau buka toko di sana. Kamu coba lakukan survei, lihat tuh kira-kira di situ bisa nggak kita bikin toko sepatu yang mendapatkan profit yang baik. Keduanya pergi ke tempat yang sama, keduanya melihat hal yang sama. Tapi satu orang kembali dan bilang sama bosnya ini, bos kayaknya nggak mungkin kita bisa jual sepatu di situ. Kenapa bosnya tanya? Karena di kota itu orang-orang nggak ada yang pakai sepatu, semua pakai sendal. Kemungkinan kalau kita jual nggak akan ada yang beli bos. Tapi orang yang kedua dia datang dengan muka yang bersuka cita, dia bilang sama bosnya, bos kita harus cepet-cepet buka toko sepatu di sana. Soalnya di tempat itu nggak ada satupun yang jual sepatu. Kalau kita buka pasti orang kalau mau beli sepatu, cari sepatu semuanya masuk ke toko kita. Melihat hal yang sama tapi mendapatkan hasil yang berbeda. Di dalam Alkitab juga sama, ada orang-orang bermental pecundang, ada orang-orang bermental pemenang. Ketika masuk ke tanah Kanaan, 12 orang dikirim. Dia pergi ke tempat yang sama, melihat hal yang sama, bertemu dengan semua yang sama karena memang satu rombongan. Tapi ketika pulang, kasih laporan sama Musa. 10 orang bilang, celaka kita mati. Harusnya kita nggak usah keluar dari Mesir. Ini soalnya di tempat tanah di mana yang Tuhan mau kasih itu ada raksasa besar. Dia melihat kita sebagai belalang. Padahal saya rasa mereka juga belum sempat tuh ngobrol sama raksasa lalu tanya, menurut kamu kami ini seperti apa? Lagi pula raksasa yang diomongkan di sana itu bukan yang 10 meter, 13 meter, enggak. Itu sebesar Goliat kira-kira. Tetapi dua orang, Yosua dan Kaleb ketika pulang, dia berkata sama Musa, Musa kita harus cepat masuk. Memang benar di sana ada raksasa, tapi itu tanah penuh susu dan madu. Tuhan akan memberikannya kepada kita. Orang bisa melihat keadaan yang sama, tapi kalau kita punya mental pecundang, kita hanya akan fokus pada masalah. Kalau kita punya mental pemenang, kita akan fokus pada solusi. Orang yang bermental pemenang, dia proaktif, dia inisiatif.
Kalaupun dia sempat gagal, dia akan berusaha memperbaiki diri. Orang pemenang ini berani mengambil resiko dan selalu melihat kesempatan di dalam kesempitan. Saya pernah membaca satu kisah, ada seorang pemuda yang ketika bekerja, karirnya itu mandek dan karena itu dia lumayan berganti-ganti pekerjaan. Dia pernah berusaha jadi buruh tani. Tidak lama dia ganti pekerjaan jadi konduktur tram. Dia ganti lagi pekerjaan jadi pemadam kebakaran. Coba lagi usaha jual asuransi, nggak berhasil. Dia coba lagi jadi tukang pengelola pom bensin. Belum juga berhasil, dia coba untuk mengelola sebuah motel. Tapi dalam percobaan ini, dia belum menemukan nih kira-kira saya yang jago itu apa. Sampai satu kali karena dia suka masak, dia coba kembangkan satu resep ayam goreng. Dia nggak punya modal yang besar. Dia hanya punya kemampuan, tempat yang kecil, lalu dia jual ayam gorengnya di pinggir jalan. Jalan itu namanya Jalan Corbin di Provinsi Kentucky di Amerika Serikat. Betul tuh saudara, orang-orang seneng makan ayam gorengnya laku. Tapi nggak lama, walaupun usahanya berkembang, tiba-tiba dia dengar kabar bahwa jalan di mana dia jualan ayam itu, sebentar di sebelahnya itu mau dibuat jalan raya yang lebih besar. Sehingga semua arus yang harusnya biasa lewat jalan di mana dia jual ayam sekarang udah gak laku lagi. Orang udah gak kesana lagi. Sekarang ganti masuk ke jalan raya tersebut. Karena itulah usahanya pun tidak bertahan lama, akhirnya bangkrut. Dia pikir apa yang saya harus lakukan ya, saya udah tua. Gak bisa lagi pindah-pindah pekerjaan. Orang juga gak mau untuk bayar untuk saya kerja buat mereka. Umurnya udah 60 tahun ke atas saudara. Tapi orang ini dia tidak menyerah. Dia nggak bilang udahlah udah 60 lebih tanggung udah tunggu mati aja. Enggak. Dia coba untuk kembangkan resepnya lalu dia coba jual. Dia pikir mungkin orang nggak akan bayar saya buat kerja tapi mungkin mereka mau untuk beli resep saya. Dia jual ke satu orang ditolak. Dia perbaiki, dia jual lagi ke orang kedua, ditolak. Ke orang ketiga, ditolak. Ke orang ke-10 ditolak. Ke orang ke-50 ditolak. Ke orang ke-100 ditolak. Bahkan satu artikel mencatat, orang ini menjual kepada 1.009 customer. Ditolak semua. Tapi akhirnya satu kali di tahun 1964, resepnya berhasil dibeli. Lalu resepnya itu dibuat dengan satu merek di mana dia memulai usahanya pertama kali. Kentucky Fried Chicken, ayam goreng Kentucky. Hari ini kita bisa menikmati Kentucky Fried Chicken gak harus jauh-jauh ke Amerika. Di Indonesia pun ada. Dan kita melihat ini adalah buah hasil usaha dari seorang yang bernama Kolonel Harlan Sanders yang tidak mau menyerah. Kolonel Sanders ini diinterview dan kita melihat bagaimana dia ini adalah orang yang mengikut Yesus dengan setia. Dari situ kita bisa melihat umur boleh bertambah tua. Tapi kalau mentalitas pemenang maka dia bisa melakukan apa yang Tuhan berikan kepada dia. Dia mengembangkan talenta sehingga sampai hari ini kita bisa tahu nama dagang merek ini KFC. Saya melihat banyak orang yang berpotensi besar tapi tidak akhirnya bisa memaksimalkan potensinya karena dia terjebak dalam mentalitas pecundang atau loser mentality. Karena itu hari ini kita jangan sampai apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita tertimbun begitu saja karena kita punya mental pecundang. Kita cepat menyerah, kita tidak bisa melihat kesempatan, kita tidak berani bergerak. Tapi mari bersama-sama dengan Tuhan kita berproses dari orang yang mungkin punya mental pecundang, biarkan Tuhan memproses kita untuk punya mental pemenang. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan ada seorang yang juga dipakai Tuhan secara luar biasa. Kalau kita lihat tadi cerita Kolonel Sanders, akhirnya kita tahu ini merek KFC. Di Alkitab ada seorang pemimpin yang begitu luar biasa namanya Gideon. Hakim-Hakim 8 ayat 28 menuliskan bahwa dalam kehidupannya Gideon saat dia memerintah, orang Midian tunduk kepada bangsa Israel. Hakim-Hakim 8 ayat 28 bilang begini,
Demikianlah orang Midian tunduk kepada orang Israel dan tidak dapat menegakkan kepalanya lagi. Maka amanlah negeri itu 40 tahun lamanya pada zaman Gideon. Akhirnya ini keren banget nih, si Gideon ini membawa orang Israel menang dalam pertandingan melawan Midian. Bahkan 40 tahun dia hidup dengan damai, tidak dijajah lagi. Tapi kalau kita lihat awal permulaan Gideon, ternyata Gideon ini bukan seorang yang punya mentalitas pemenang. Dia punya mentalitas pecundang. Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena pertama kali Gideon ini diperkenalkan di dalam Alkitab, Gideon diketemukan sedang bersembunyi. Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-11 dikatakan, kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbatin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abieser itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Gideon ini punya tugas untuk membersihkan sekam gandum. Sekam gandum ini hampir sama kalau kita membersihkan beras. Waktu saya masih kecil kalau beli beras itu harus dibersihkan kembali. Ada ayakan besar, lalu kita taruh semua beras di situ, masih ada kulitnya. Siang-siang harus dibawa ke lapangan, lalu orang Sunda bilangnya ditampi, lalu digoyangkan sehingga berasnya itu naik, kemudian sekamnya mudah-mudahan tertiup angin, berasnya yang berat turun. Nanti berasnya dikumpulkan baru bisa dimasak jadi nasi. Tentu kalau melakukan hal ini kita mau di tempat yang terbuka, karena kalau tempat tertutup nggak ada anginnya susah untuk memisahkannya. Kita pengen di tempat yang terang. Kalau tempatnya gelap, gimana cara ngelihatnya? Tapi ini Gideon karena dia begitu takut. Saudara lihat saya kasih gambar di sana ada tempat pemerasan anggur. Orang biasa memeras anggur itu di bawah. Karena anggur diproses itu jauh lebih baik kalau keadaannya dingin. Makanya ditaruh di bawah kalau ada orang-orang yang suka nyimpan anggur. Anggur itu kalau diproses akan lebih baik kalau keadaannya gelap. Saudara bisa bayangkan Gideon ini coba untuk membersihkan gandum di tempat yang tertutup seperti itu. Kenapa? Karena dia takut kelihatan sama orang Midian. Dia berusaha untuk bersembunyi. Tetapi yang luar biasa, walaupun dia ditemukan awalnya sebagai seorang bermental pecundang, Tuhan mau proses dia untuk dia bisa menggenapi panggilan Tuhan menjadi seorang pemimpin. Hari ini kita belajar bahwa kalau saudara bilang, iya nih saya mentalnya masih pecundang, saya banyak takutnya, banyak khawatir, gak berani bergerak, selalu negatif, overthinking. Biarkanlah Tuhan memproses saudara. Sehingga dalam kehidupan kita tidak punya lagi mental pecundang, tapi kita punya mental pemenang. Bagaimana akhirnya Gideon dari mental pecundang bisa jadi mental pemenang? Saya melihat ada 3 kebenaran yang kita akan pelajari hari ini. Yang pertama Gideon ini harus belajar mendengar apa kata Tuhan dan bukan apa kata orang. Hakim-Hakim 6 ayat 14 berkata demikian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Gideon disuruh sama Tuhan untuk menyerang bangsa Midian. Tapi yang namanya mental pecundang, udah tahu disuruh dia gak mau bergerak. Banyak alasan. Dalam ayat yang ke-15, Gideon menyampaikan alasannya. Dia bilang begini, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel ini? Ketahuilah, kaumku ini adalah yang paling kecil di antara suku Manasye. Dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Artinya dia bilang, saya ini gak ada apa-apanya. Orang zaman sekarang bilang, aku ini butiran debu, bisa ngapain? Dia bilang, aku ini dari suku Manasye. Manasye itu bukan suku terkenal seperti Yehuda. Wah, dia singa dari Yehuda. Keren. Manasye itu adalah suku yang terabaikan. Lagi pula dia bilang, aku ini anak bungsu yang paling kecil dari semua kaum keluargaku. Ketika Tuhan memberikan satu perintah kepada Gideon, Gideon punya banyak alasan.
Karena dia lebih memfokuskan dirinya akan apa kata orang. Dan kalau dia tidak mengubah pandangannya untuk mendengar apa kata Tuhan, maka selama-lamanya dia akan punya mental pecundang. Hari ini kalau saudara hanya mendengarkan apa kata orang terhadap dirimu, mungkin apa kata keluargamu, kata mamamu, ayahmu, kakakmu, adikmu, kata bosmu. Kalau engkau hanya mendengarkan orang yang di sekelilingmu, apa yang mereka katakan itu belum tentu benar. Tapi kalau kita baca firman Tuhan, kita jadi tahu apa yang Tuhan katakan itu adalah kebenaran. Karena yang namanya pencipta itu tahu benar siapa yang diciptakan dan kenapa dia menciptakan dengan cara yang seperti itu. Satu kali Michelangelo Buonarroti, dia ini adalah seorang pemahat yang luar biasa. Kalau saudara pergi ke Eropa, banyak sekali patung-patung yang dia buat. Kalau kita lihat, ada satu patung yang begitu terkenal yang Michelangelo buat. Namanya adalah The King David atau Raja Daud. Patung ini dia sudah persiapkan dan ini adalah patung salah satu yang terkenal karena dia membuatnya dari satu bongkahan marmer yang besar. Satu bongkahan. Kalau dulu ketika seorang memahat, kalau dari satu batu yang besar, lalu dia salah pahat aja sedikit. Lalu batunya pecah, dia harus ulangin dari awal. Beda kalau dibuat dari batu yang banyak, nanti ditempelkan dengan caranya tersendiri. Itu cenderung jauh lebih mudah. Karena itu patung Daud ini begitu terkenal. Michelangelo membuat mahakarya ini, dia buat detailnya, dia coba perhatikan, dia udah pikir ini nanti patungnya akan ditaruh di atas katedral. Nanti dia lihat posturnya, ukurannya, bentuknya, gayanya. Dia udah persiapkan semua. Satu kali setelah selesai memahat, dia harus memberikan pertunjukan private kepada orang yang kasih dana sama dia. Dia buat itu khusus untuk kota Firenze. Karena itu salah satu seorang pejabat di sana datang untuk kemudian melihat hasil mahakarya patung Michelangelo. Setelah dilihat dia perhatikan. Dia panggil, Michael, kamu coba lihat ya. Ini patung bagus, tapi ada satu kurangnya. Apa kurangnya? Orang ini bilang, hidungnya terlalu gede. Kamu boleh nggak sebelum nanti dipajang, kamu agak kikis dulu hidungnya sehingga kelihatannya proporsional. Lalu Michelangelo dia menanggapi dengan senyuman. Dia tahu ini orang pejabat, dia tidak tahu banyak mengenai karya seni, bahkan mungkin memahat satu pun gak pernah. Akhirnya Michelangelo, dia menghormati pejabat ini, dia ambil alat-alatnya untuk kemudian kelihatannya dia mau betulkan hidungnya. Tapi sambil ambil ayat-ayatnya, dia ambil batu marmer kecil yang bisa diserpih. Sehingga ketika dia dekati itu hidung Michelangelo, dia pura-pura ketuk. Seakan-akan sepertinya dia mengkikis hidungnya Michelangelo. Tapi sebetulnya yang dia ketuk adalah batu marmer kecil yang kemudian serpihannya jatuh. Jadi dari sudut orang lain kelihatannya betul Michelangelo lagi betulin hidungnya. Padahal gak diapa-apain. Setelah selesai Michelangelo datang lagi ke pejabat yang tadi, dia bilang, gimana? Udah bagus belum? Lalu pejabat ini bilang, nah ini baru pas, hidungnya cocok. Tadi terlalu besar, sekarang udah keren. Maka dipasanglah patung King David ini di tempat di mana dia seharusnya berada. Saudara, seringkali orang bilang, kamu itu kurang ini, kamu itu kurang itu, kamu ini kurang begini, kurang begitu. Tapi pernahkah saudara tanya sama Tuhan yang menciptakan engkau? Kenapa Tuhan saya diciptakan seperti ini? Saya percaya Tuhan menciptakan kita tidak salah, saudara. Tuhan menciptakan kita dengan sebuah maksud. Bahkan dalam keterbatasan kita pun, kalau kita mendengar apa kata Tuhan, Tuhan akan pakai seluruh hidup kita untuk membawa kemuliaan bagi namanya. Di ayat yang ke-12, tadi Gideon ditemukan di dalam tempat pemerasan anggur, lagi sembunyi. Tapi firman Tuhan bilang gini kepada Gideon. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Gideon walaupun dalam keadaan takut bersembunyi,
Firman Tuhan bilang kamu adalah pahlawan yang gagah berani. Dalam kehidupan kita saat ini mungkin kita sedang bersembunyi, sedang takut, sedang bingung. Tapi ketahuilah dalam firman Tuhan engkau itu diciptakan serupa dengan gambaran Tuhan. Artinya kita ini berharga. Bukan apa kata orang tapi apa kata Tuhan. Karena gambar diri yang benar itu adalah apa yang Tuhan katakan ditambah dengan karakter kita yang harus kita bangun. Jangan dengar kata orang, jangan lihat keadaan kita, jangan lihat masa lalu kita, dari mana kita berada. Mari kita belajar untuk kita menentukan siapa diri kita, bukan oleh masa lalu, bukan oleh asal keluarga kita, bukan dari mana kota kita berasal, tapi oleh identitas kita dalam Kristus dan rencananya yang besar atas hidup kita. Ketika kita bisa melihat hal ini, kita bisa mendengar apa kata Tuhan. Mulai dalam hati ini muncul satu semangat, saya ini orang yang punya mentalitas pemenang. Saya ini bukan pecundang. Jangan biarkan orang meremehkan saudara hanya karena saudara merasa saudara ini yang paling kecil, paling muda. Tidak. Ketika saudara ada bersama dengan Tuhan, maka apa yang menjadi janji Tuhan bisa dia genapkan dalam diri saudara. Yang pertama, dengar apa kata Tuhan. Yang kedua, Gideon belajar untuk memegang janji Tuhan. Walaupun tidak mudah, tapi dia belajar untuk teguh mengerti janji Tuhan. Dia belajar untuk tidak fokus pada keadaan. Ayat 16 firman Tuhan katakan, berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Ini janji Tuhan. Aku akan bareng sama kamu, menyertai kamu. Nanti orang Midian akan dihancurkan sampai habis. Kalau orang yang tidak mengerti, melihat, kayaknya begitu dikasih tahu ini, wah ya langsung mau. Langsung berperang lawan Midian. Tapi masalahnya Gideon ini mentalnya pecundang karena dia tahu Midian itu bukan bangsa yang biasa. Gideon tahu bahwa Midian itu adalah bangsa yang besar. Midian sebetulnya bukan bangsa asing, saudara. Midian itu keturunan Abraham dari garis ketura. Salah satu dari istrinya. Ketika mereka dilahirkan, mereka ini lahir dengan badan yang besar, tegap. Mereka ini orang yang suka merantau, biasanya mereka selalu berpindah-pindah. Dan mereka ini cenderung dari apa yang Gideon tahu, lebih kuat daripada Israel. Karena itu untuk berpikir mengalahkan Midian sampai habis, rasanya nggak bisa. Karena itu saat janji Tuhan disampaikan, Gideon tidak langsung percaya. Gideon minta konfirmasi sama Tuhan. Berkali-kali Gideon tanya dan berkali-kali Tuhan jawab. Gideon diberikan konfirmasi sesuai apa yang dia minta. Ini menunjukkan bahwa Allah kita adalah Allah yang sabar. Dia memproses kita. Saat dia kasih janjinya, kita nggak percaya, kita banyak alasan, kita banyak minta sama Tuhan. Bahkan minta tanda sekalipun Tuhan genapkan dalam kehidupan Gideon. Kita lihat dalam ayat 17 sampai 40. Setidaknya ada 3 konfirmasi yang Gideon minta. Pertama dia ketemu dengan Tuhan, lalu dia bilang, tunggu ya, aku akan kembali, aku mau masak dulu, aku mau bawa persembahan ini buat kamu. Gideon pergi, dia masak. Namanya orang masak lama, saudara. Biasanya kalau malaikat menampakkan diri itu gak pernah lama. Tapi dalam kisah Gideon ini, dia masak dulu, setelah selesai masak dibawa ke hadapan malaikat tersebut, lalu malaikat tersebut memakan habis persembahannya. Ini menunjukkan yang datang bukan malaikat biasa. Karena malaikat biasa tidak akan menerima persembahan. Malaikat itu tahu diri, saudara. Kalau disembah dia akan bilang, saya bukan Allah, jangan disembah. Dia gak akan pernah ambil persembahan. Tapi begitu malaikat ini ambil persembahan, di situ indikasi kita tahu yang datang adalah Allah sendiri menampakkan dirinya kepada Gideon. Di situ konfirmasi pertama diberikan. Tapi Gideon masih takut. Jadi dia bilang, kalau yang kamu bilang benar,
kalau kamu ini beneran siapa yang kamu bilang, aku minta sekali lagi konfirmasi. Dia ambil bulu domba, satu petak, dia taruh di atas tanah, di tempat pengirikan, di tempat pemerasan anggur. Lalu dia bilang, bisa gak kalau saya besok datang, ini bulu domba basah kuyup, tanahnya jangan basah. Lalu akhirnya Gideon pergi dan ketika dia pulang besok hari, saudara tahu apa yang Gideon minta itu dijawab sama Tuhan. Bulu domba bukan hanya basah tapi ketika diangkat diperes keluar airnya. Tanahnya kering, sekering-keringnya. Tapi apakah ketika itu diberikan kepada Gideon, konfirmasi yang kedua, Gideon langsung percaya? Enggak saudara. Gideon bilang lagi, bentar, kalau kamu memang benar apa yang kamu katakan, coba sekali lagi deh saya minta tanda. Ini bulu domba, diambil bulu domba yang lain, dia taruh di tempat yang sama, dia bilang gini, besok kalau saya kembali ke sini, kamu bisa nggak buat bulu dombanya kering, nanti tanahnya yang basah karena embun. Dan betul ketika dia balik ke tempat itu besok harinya, bulu dombanya kering, tanahnya basah saudara. Di situ Gideon baru belajar untuk percaya. Saya melihat dalam kehidupan kita, seringkali Tuhan berjanji menyertai kita. Tetapi karena keadaan, karena hal-hal yang mungkin kita lihat, kita jadi meragukan. Kita jadi bimbang akan perkataan Tuhan. Tapi hari ini mari belajar. Tuhan begitu sabar. Dia mau tuntun Gideon langkah demi langkah. Tuhan sabar untuk meneguhkan Gideon. Dan saya percaya Tuhan yang sama juga melakukan hal yang sama di dalam kehidupan kita. Karena itu kalau ada orang yang tanya, boleh gak minta tanda sama Tuhan? Selama hatimu tulus murni di hadapan Tuhan. Selama engkau bilang, Tuhan aku membutuhkan ini daripadamu. Saudara boleh minta tanda dan saya percaya Tuhan yang akan jawab. Tapi kalau saudara sudah dewasa rohani, jangan lalu tanya tanda terus. Memang saudara Tuhan ini mengenal hati yang ragu-ragu. Tetapi meskipun dia terus memilih untuk meneguhkan kita dengan damai sejahtera, orang yang sudah dewasa di dalam Tuhan harus pegang ayat ini, 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Thomas waktu Yesus bangkit, dia gak sempat lihat Yesus datang. Karena itu waktu dibilang, Thomas Yesus udah bangkit. Kemudian Thomas bilang, aku tidak akan percaya sampai aku mencucukkan tanganku ke dalam jarinya. Dan betul ketika pertemuan selanjutnya Yesus datang, dia datang sama Thomas, dia tunjukkan jarinya. Ini menunjukkan bahwa orang yang hatinya ragu, Tuhan tetap mau pilih dia. Tuhan tetap mau menguatkan dia dengan damai. Tetapi kalau kita sudah dewasa secara rohani, firman Tuhan bilang, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita mau belajar bukan karena kita melihat. Kalau saudara masih goyang imannya, boleh saudara minta tanda sama Tuhan. Tapi lebih daripada tanda, mari kita belajar percaya. Karena Tuhan tidak pernah salah pilih orang. Hari ini kalau saudara merasa seperti Gideon, saya dorong untuk saudara belajar. Pegang teguh janji Tuhan. Jangan ragu untuk minta, datang sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Lagu tadi bilang ketika kita mengangkat tangan, Tuhan turun tangan. Dan inilah iman percaya kita di dalam segala situasi. Janji Tuhan adalah janji yang pasti. Yang ketiga yang terakhir, Gideon belajar untuk mendengar apa kata Tuhan. Gideon belajar untuk dia bisa kemudian memegang teguh janji Tuhan. Yang ketiga yang terakhir, Gideon dari pecundang kepada pemenang, dia belajar untuk bisa mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan sendiri. Hakim-Hakim pasal yang ke-7, ini menceritakan bagaimana akhirnya Gideon setuju sama Tuhan untuk pergi berperang melawan bangsa Midian. Tapi yang menarik, Gideon yang pecundang ini, ketika akhirnya belajar sedikit demi sedikit percaya sama Tuhan, Tuhan tunjukkan bahwa seorang pemenang adalah orang yang mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan dirinya sendiri. Karena Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata begini, berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau,
daripada yang kukehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan engkau. Gideon yang gak mau disuruh, ketika akhirnya setuju, dia ajak bangsa Israel berperang. Puji Tuhan, 32.000 orang yang ikut untuk berperang. Saya bisa membayangkan kalau saya jadi Gideon, lihat angka segitu, lumayan tenanglah hati. 32.000 itu banyak. Saya takut, tapi lumayanlah ada orang segini banyak. Mungkin hatinya udah lebih sukacita, udah lebih tenang. Tapi dia ketemu sama Tuhan dan Tuhan bilang, Gideon terlalu banyak. Suruh mereka pulang. Gideon, saudara bisa bayangkan perasaannya. Tapi dia taat loh sama Tuhan. Dia bilang, siapa yang daripada kalian takut pulang ke rumah. Saya tadi bilang Midian itu adalah orang yang ditakuti. Midian itu kalau minta sesuatu dari orang Israel bukan mencuri tapi menjarah. Ini udah gayanya preman. Kalau kita ketemu pencuri mungkin kita juga gak berapa takut ya. Kita juga mungkin gak tahu. Pencuri biasa nyurinya diem-diem, pencopet. Tapi kalau ketemu preman ngelihatnya aja udah takut. Midian ini adalah preman. Ketika orang Israel lagi menanam dan masa menuai datang, dia itu nongkrongin, bikin tenda di atas gunung. Ketika mereka lihat orang Israel udah mulai memanen, langsung itu datang menjarah. Orang Israel bilang, Midian itu kayak belalang. Datang, habis, langsung terbang lagi. Karena itulah ketika Gideon tanya, siapa yang takut? Kamu boleh pulang. Dari 32.000 orang, ada 22.000 orang yang pulang. Artinya 68%, saudara. Kalau kita lihat firman Tuhan ayat ketiga bilang, siapa yang takut dan gentar biarlah ia pulang. Nya dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah sisanya 10.000 orang. Udah manap dia pecundang, akhirnya belajar percaya Tuhan, disuruh kumpulin orang 32.000 kebanyakan. Disuruh pulang sisa 10.000. Saya bisa membayangkan Gideon deg-degan saudara. Tapi Gideon punya hati yang taat sama Tuhan. Tuhan di ayat yang keempat bilang lagi, Gideon ini masih terlalu banyak. Lalu diadakan filtering lagi. Dia lihat 10.000 orang ini disuruh turun minum di sungai. Siapa yang minumnya pakai tangan itu yang boleh berperang. Dari 10.000 yang minum pakai tangan gak langsung mulutnya kena sungai. Dia tersisa hanya 300 orang. Dari 32.000 sekarang jadi 300 orang. Plus Tuhan bilang kamu datang ke sana jangan bawa pedang. Bawa obor sama bawa kendi. Hati orang yang awalnya pecundang. Ketika dia belajar untuk mendengar apa kata Tuhan. Belajar untuk pegang janji Tuhan. Dia juga belajar untuk mengenalkan Tuhan. Karena bukan kalkulasi dari seseorang yang membuat kita menang. Kemenangan sejati tidak datang dari kalkulasi manusia, tapi dari ketaatan dan kebergantungan penuh kepada Tuhan. Dari kisah ini kita melihat pada akhirnya Gideon hanya dengan 300 orang bisa memenangkan pertandingan. Walaupun sebelum dia berperang, dia takut lagi, dia minta tanda yang keempat saudara. Tuhan tetap jawab, Tuhan mau bekerja bersama dengan Gideon sehingga bangsa Midian bisa dikalahkan. Saya melihat sekali lagi ketika kita menyerahkan hati kita untuk taat sama Tuhan. Tuhan melakukan perkara yang lebih daripada kemampuan kita. Karena itu kita belajar untuk menjadi orang-orang yang bermental pemenang, bukan bermental pecundang. Belajar sedikit demi sedikit. Kadang-kadang kita masih salah, masih sama seperti Gideon. Gak apa-apa saudara. Yang penting kita bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau melihat dari apa yang kau lihat. Aku mau memegang teguh janji Tuhan. Aku mau mengandalkan Tuhan. Sehingga dalam hidup kita, kita menjadi orang-orang yang menang. Saya ingat saat ini gereja kita kan sedang membangun gedung The Journey Museum Alkitab Modern. Seperti yang Bapak Ibu tahu. Beberapa tahun yang lalu saya ingat bahwa visinya ini sudah ada. Tapi salah satu cara yang kita pikir bakal bisa terjadi adalah ketika dibuat di depan gedung Mekarwangi yang ada sekarang.
tempat itu sekarang jadi lahan parkir. Dulu sebelum kita ke Sumarekon itu, kami di tim itu sudah menggambar, sudah diukur kira-kira bangunannya sebesar apa, sudah digambar, sudah dibuat gambarnya, sudah diplotting, kita udah ngumpul beberapa kali. Melihat itu, selalu kita tanya ini gimana nih bikinnya? Oh ya dananya belum ada. Gimana bangunnya? Oh ya nggak tahu, kita pokoknya tuh gambar aja dulu. Kadang-kadang kalau saya meeting saya juga suka bingung, ini mau ngomongin apa sih orang belum ada kejelasannya. Tapi kita meeting ya, ikut belajar, setia. Sampai satu kali ada orang, dia kontak, lalu tanya, Jess kira-kira gereja mau gak ya beli lahan di Sumarekon, ada sekitar 2 hektar. Gede bener, buat Museum of the Bible kali, buat Museum Alkitab. Hari itu saya ingat, saya tolak tawaran itu, saya bilang, kayaknya enggak deh, soalnya yang di depan juga belum dibangun. Kalau belum dibangun yang di depan, masa sih kita mau beli proyek yang lain? Rasanya sih nggak akan lah. Lagian juga uangnya banyak kali, nggak ada kita nggak ada uangnya. Bangun yang di depan juga belum ada. Tapi karena itu bukan wewenang saya sampaikan ke Pak Rubin nih, ada yang ngontek, mau nggak? Coba bicara. Saya nggak tahu apa yang terjadi, mereka ngobrol sendiri, tiba-tiba saya lagi di kantor, datang petinggi Sumarekon yang ada di Bandung, di Jawa Barat. Saya bingung, ini apa deal apa enggak ya? Kok bisa? Akhirnya petingginya ini keluar, lalu saya dengar, ini kita kemungkinan nih akan beli tanah di Sumarekon. Saya kaget saudara, kok bisa? Uangnya dari mana? Nanti Tuhan yang menyediakan. Waduh, saya dengar gitu, saya bilang, kok waktu saya ditawarin saya nggak punya ya hati seperti itu. Kok saya langsung bilang, kayaknya nggak mungkin, kayaknya nggak bisa. Di situ saya betul-betul minta ampun sama Tuhan. Bahkan ketika sekarang gedungnya sudah jadi, kapan hari nanti kalau saudara pengen lihat ke sana saya bawa jalan-jalan. Gedungnya besar, 2 hektar tanahnya, lantainya ada beberapa lantai di sana tinggi sekali. Ketika saya lihat gedung itu, saya cuma bisa bilang gini, Tuhan, maaf ya Tuhan, waktu itu saya punya mental pecundang, saya pesimis, saya nggak kira ini bisa jadi loh Tuhan. Wah luar biasa ya. Di situ saya belajar, saya bilang saya nggak mau lagi punya mental pecundang. Tahun 2023, selagi gedungnya masih dibangun, saya diminta untuk pergi ke Amerika bersama dengan suami. Cuman bawa misi, misinya apa? Kita mau bikin museum ini bukan taruh prasasti, taruh benda-benda kuno, bukan. Tapi kita mau buat seperti yang di Universal Studio. Misalkan saya terpukau sekali nih ketika pergi ke Universal Studio di Jepang, ada satu wahana Harry Potter saudara. Kita tahu kan Harry Potter itu ngomongin sihir. Kita percaya bahwa itu bukan dari Tuhan. Tapi yang luar biasa, mereka itu jual tongkat Harry Potter. Dan ketika tongkat ini dikibaskan ke satu tempat yang udah ada tandanya. Misalkan ke lampu, tiba-tiba lampunya patah. Dikibaskan ke tiang, tiba-tiba tiangnya keluar api. Dikibaskan ke satu sudut, tiba-tiba di sudut itu, di atas kereta, tiba-tiba ada kepulan asap yang keluar. Jadi anak-anak kecil ini yang awalnya mungkin ngelihat sihir itu apa sih? Ketika punya tongkat sihir itu seakan-akan ini menjadi nyata. Dari situ kita berpikir kalau kita menggunakan teknologi yang sama, rasanya orang-orang, anak-anak kecil terutama akan lebih senang baca Alkitab. Coba saudara bayangkan punya tongkat Musa, ketika diketukan tiba-tiba pakai teknologi entah itu 4D, entah itu 5D, tiba-tiba mungkin dari layar yang harusnya semuanya laut terbelah jadi 2. Saat terbelah tiba-tiba ada angin yang kena ke muka, seakan benar-benar itu terbelah airnya jadi 2. Kalau ngomongin gini gampang ya saudara, tapi kalau mau buat gimana caranya? Di Amerika ada 3 museum yang setidaknya sudah melakukan pendekatan yang sama. Museum of the Bible di Washington DC, Creation Museum di Kentucky, dan juga Ark Encounter sama-sama di Kentucky. Ketika mau pergi sama suami, saya dikasih tugas, kamu ketemuin ya yang punya dari ketiga museum ini. Saya lagi mikir, ini kan istilahnya kayak kita mengunjungi Dufan,
Tapi kemudian saudara disuruh untuk ketemu sama yang punya Dufan, ngobrol sama yang punya Dufan, tanya konsep Dufan seperti apa. Di situ mulai saya gelisah, bisa nggak ya, bisa nggak ya. Tapi saya ingat kejadian yang dulu. Dulu saya pernah punya posisi di mana saya punya mental pecundang. Ada orang suruh saya, tanya saya mengenai lahan, saya langsung tolak mentah-mentah. Saya bilang pasti nggak bisa. Tapi kali ini saya punya tekad berbeda. Saya bilang Tuhan didik saya pengen punya mental pemenang. Kita mulai usahakan ketemu satu orang dengan yang lain. Dan Tuhan mengorkestra semuanya sehingga dari orang yang kita tidak sangka kita bisa ketemu sama pemilik dari ketiga museum ini. Ketika saya melihat betul-betul itu adalah divine encounter, pertemuan yang Tuhan rencanakan. Pertemuan yang tidak mungkin saya bisa usahakan. Siapa saya saudara? Tapi ketika kita melangkah dengan kemampuan semaksimal kita, ternyata Tuhan menunjukkan kuasanya secara luar biasa. Dalam firman Tuhan kita menemukan seharusnya kita ini orang-orang yang tidak punya masa depan. Tetapi ketika Yesus memenangkan pertandingan di atas kayu salib, semua yang harusnya jadi pecundang bisa jadi pemenang. Bahkan Roma 8 ayat 37 berkata, dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh karena Dia yang telah mengasihi kita. Dia yang mengasihi kita mati di atas kayu salib. Sehingga ketika kita berjalan bersama dengan Dia, saya percaya tidak ada masalah yang terlalu besar sehingga saudara tidak bisa menanggungnya bersama dengan Tuhan. Tidak ada masalah yang terlalu banyak sehingga saudara tidak bisa memberikan kepada Tuhan untuk Tuhan memberikan kekuatan pada kita. Tapi kita belajar hari ini. Gideon yang asalnya mentalnya pecundang, Tuhan proses sampai akhirnya dia menggenapkan rencana Tuhan dalam hidupnya. Akhirnya bangsa Israel bisa bertahan, bisa hebat, bisa kuat selama 40 tahun di masa pemerintahan Gideon. Hari ini saudara kalau ada di antara kita yang berusaha untuk mengambil jalan pintas, takut untuk menghadapi masa depan, tidak tahu akan apa yang terjadi. Mari kita kembali kepada ayat yang Rasul Paulus sampaikan tadi. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dan kita percaya apapun dalam hidup kita yang kita rasa tidak mungkin. Ketika kita serahkan kepada Tuhan, semuanya dibuat mungkin. Apapun yang saudara rasa tidak pernah saudara pikir saudara bisa lakukan. Tidak pernah terbayang untuk saudara bisa kerjakan. Tetapi percaya Tuhan memampukan kita untuk kita melakukan setiap kehendaknya. Mari kita sama-sama menjadi anak-anak Tuhan yang bukan hanya menjadi pendengar. Tetapi kita menjadi pelaku-pelaku firman. Sehingga benar potensi kita maksimal kita berikan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin.